Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Bani Umayyah. Pasca pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Bani Umayyah. Sebuah pemerintahan yang diraih dengan berbagai cara kudeta dan menuai kontroversi hebat antara Ali dan Muawiyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abu Syam. Ia adalah salah seorang pemimpin dalam kabilah suku Quraisy. Sejarawan membagi dinasti Umayyah menjadi dua. Yang pertama, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Umayyah bin Abdul Sufyan yang terpusat di Damaskus, Suriah. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah menjadi sistem mamkalat, kerajaan atau monarki. Dan kedua, dinasti Umayyah, dia Andalusia, Liberia, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Yang selanjutnya adalah yang pertama, Khalifah Umayyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umayyah Abi Sufyan mendirikan dinas beserta dengan berbagai fasilitas, penerbitan angkatan perang, mencetak uang, dan pembangunan jabatan kodi hakim sebagai jabatan profesional. Setelah itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi serta fungsi pengumpulan pajak dan administrasi. Yang kedua adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan orang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Maryam. Hal ini dilatar belakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik dan Marwan menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada khalifahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir, akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya. Yang selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh, menyeluruh. Berbagai pembenahan dilakukannya di seluruh faktor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri. Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan dari keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin beserta Baitul Mal, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Muqaddas, Jabah Wars, Yaman, dan Fadak, hingga cincin pemberian Al-Walid. Di dalam menaklukkan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat, sehingga keseluruhan ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah, pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan serta untuk para musafir dan menyantuni fakir miskin.
Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.